Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dimanapun berada. Pada sore yang berbahagia ini kami ditemani oleh Kang siapa ini? Nur Arifin. Kang Nur Arifin, salah seorang warga di wilayah Dusun Tugusari, Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Beliau adalah salah seorang pembudidaya bibit ikan lele. Ikan lele jenis apa, Pak Nur Arifin? Bisa dijelaskan? Jenis sangkuriang. Jenis sangkuriang. Baik, Pak Arifin, bisa dijelaskan sejak kapan Pak Arifin membibitkan jenis lele sangkuriang ini? Pak Arifin, silakan untuk dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Awal mulanya saya cuma iseng-iseng ikut-ikutan tetangga yang memijahkan ikan lele. Ternyata awal dari saya tertarik memijahkan lele itu lihat tetangga yang memijahkan lele itu hasilnya sangat banyak umrik lah, cara wong Jawanya seneng. Dan saya mencoba ikut memijahkan lele dari pertama 2 kolam sampai nambah 4 kolam, 3 kolam. Ternyata cukup menarik dan cukup menggiurkan untuk dijadikan Tambahan penghasilan? Iya, tambahan penghasilan. Sejak kapan Pak Arifin ini? Kurang lebih dari awal tahun 2020. Sudah ada berapa kolam Pak Arifin sekarang? Untuk sementara sekarang baru mencapai 8 kolam, rencana nanti akan tambah lagi dan kemudian tambah lagi, mudah-mudahan mencapai 50 kolam. Nah, untuk bibit ikan sangkuriang yang Mas Arifin miliki saat ini itu ada berapa ribu ekor? Yang sekarang saya miliki untuk jenis bibit kurang lebih 25 ekor dari ukuran 34, 35, 46, 57, dan 68. 25.000 ekor. 25.000 ekor bibit ikan lele. Nah, untuk pangsa pasar sendiri Pak Arifin, bibit ikan lele ini dijual kemana sih sama Pak Arifin? Biasanya ada bandar yang membutuhkan ukuran 9-12, kadang juga ada petani yang butuh datang ke sini, dan besok juga ada yang tadi udah pesan besok mau ke sini mau ambil bibit. Dijual paling jauh ke daerah mana Pak? Yang paling jauh ya cukup di lingkungan sih, paling Kecamatan Banjarsari, Pengarengan, dan kalau untuk luar kabupaten kayaknya belum bisa. Untuk harga sendiri Pak Arifin? Untuk harga lumayan bervariasi dari mulai dari 30 perak, 50 perak sampai 300 per ekor. 300 per ekor. Pak Arifin, dalam pembudidayaan lele jenis sangkuriang ini kesulitannya itu dalam segi apa sih Pak Arifin? Yang paling utama adalah pakan, karena lele itu adalah termasuk salah satu predator. Jadi kalaupun kita telat ngasih makan bisa saling memangsa gitu. Nah, untuk saat ini Pak Arifin membutuhkan pakan berapa kintal atau berapa puluh kilo untuk memberi pakan ikan lele yang ada di sini Pak Arifin? Kalau untuk pakan sendiri saya tidak menyetok berapa kintal. Yang penting saat lele membutuhkan pakan, mau tidak mau saya harus carikan. Karena soalnya saya meladeni orang yang butuh. Ketika saya butuh uang pun saya jual.
Berarti Pak Arifin ini dalam budidaya lele ini tidak sampai besar ya Pak Arifin? Tidak tentu. Paling lama berapa hari gitu di dalam bak-bak ikan ini paling lama dari mulai pembenihan Pak Arifin? Yang paling lama itu tergantung kita mau cetak ukuran berapa. Biasanya kalau saya sendiri maksimal kuat sampai ukuran 912, itu pun mencapai pakan yang lumayan cukup besar sih. Berapa? Kurang lebih antara 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Dari nol. Dari nol ya, nol lahir ya Pak Arifin. Nah Pak Arifin, kenapa sih Pak Arifin memilih budidaya lele gitu Pak Arifin? Memilih budidaya lele karena setiap orang itu mengkonsumsi lele, terus juga cara perawatannya cukup mudah dan pemasarannya cukup mudah. Walaupun harganya nggak seberapa, tapi kan kita menghitung ekorannya. Dalam satu induk lele itu bisa mencapai 50.000 ekor anakan lele dalam indukan 1 kilo. Coba bayangkan kalau 50.000 ekor bisa nyampe ukuran 912, berapa kintal yang kita dapat? Nah untuk saat ini Pak Arifin memiliki berapa ekor bibitan lele? Indukan. Yang saat ini saya miliki indukan lele itu 6 pasang. 6 pasang ya, 12 ekor berarti Iya. Pak Arifin ya. Itu usianya berapa lama itu Pak Arifin? Yang saya miliki usianya kurang lebih 3 tahun ke bawah. 3 tahun ke bawah ya. Soalnya kalau indukan lele umur 3 tahun ke atas itu udah kurang maksimal kalau dipijahkan. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Pak Arifin untuk jual lele itu kan gampang. Kenapa Pak Arifin tidak menjual lele yang ukuran besar yang bisa dijual ke para pedagang pecel lele? Kan banyak nih di daerah Banjarsari, Pamarican dan sekitarnya. Itu kenapa Pak Arifin? Nah, itu yang jadi masalah. Pokok kendala utama lele adalah pakan. Kalau kita ingin mencetak ukuran pecel lele, sedangkan lele itu jumlahnya beribu-ribu, coba bayangkan kalau 1 ekor satu ekor membutuhkan pakan misalkan 3 kilo sampai ukuran konsumsi. Kalau 50.000 itu berapa? Dihitung sendiri. Sudah kebayangkan kalau misalkan peternak seperti saya dengan modal pas-pasan dan sangat kurang mencetak ukuran pecel lele, berapa pakan yang kita butuhkan. Nah, sedangkan itu cara perputaran ekonomi cukup lama. Ya, Pak Arifin, ini dalam berbudidaya lele Pak Arifin sendiri atau dibantu oleh orang lain Pak Arifin? Nah, kalau saya pribadi sih sendiri, cuma saya tidak menghilangkan biasanya kalau peternak itu suka sharing-sharing dengan teman-teman apa kendalanya dalam musim sekarang, apa kendalanya, terus gimana cara penjualannya, gimana cara merawatnya. Kalau kita sering-sering pasti ketemu. Pak Arifin, berarti kalau seperti itu Pak Arifin ikut kelompok? Ada kelompok pembudidaya lele di sini? Kalau kelompok belum ada, cuma ya alhamdulillah semenjak saya terjun memijahkan lele, mayoritas yang saya temui itu pemijah lele. Pemijah lele ya Pak Arifin. Oh iya Pak Arifin, untuk penyakit yang biasanya dialami oleh ikan lele itu penyakitnya jenis apa sih Pak Arifin?
Biasanya jenis kembung, jamur, dan ya rupa-rupa sih, tergantung cara kita merawatnya. Tapi untuk waktu penanaman tidak ada kendala Pak Arifin. Misalkan kalau untuk ikan gurame kan katanya tidak boleh nanam saat bulan Juli, Agustus gitu, di saat musim-musim penghujan gitu, menjelang musim penghujan. Kalau lele seperti apa Pak Arifin? Kalau soal itu alhamdulillah saya sendiri pun belum pernah mengalami. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar, dan yang saya pegang adalah yang penting lele makannya lahap, pergerakannya lincah, itu bisa dibilang sehat. Oh iya Pak Arifin, terakhir nih yang saya tanyakan, kan Pak Arifin juga kan usianya masih muda, sudah bisa berkarya membibitkan ikan lele. Bisa nggak kita minta Pak Arifin memberikan kiat-kiat supaya para pemuda di Indonesia ini tertarik dengan perikanan yang Mas Arifin jalankan? Silahkan Pak Arifin. Kiat-kiatnya Pak Arifin supaya mereka mau berbudidaya, bertani, ataupun ya beternak gitu. Silahkan Pak Arifin. Ya intinya kalau kita menyukai satu bidang itu jangan pernah kapok. Walaupun segala sesuatu itu pasti ada kendalanya, entah itu gagal ataupun rugi ataupun apalah. Yang intinya sekali mencoba harus tetap mencoba, jangan sampai sekarang gagal besoknya kapok, mau coba lagi sekarang gagal besoknya kapok. Kalau soal itu, kalau caranya seperti itu tidak akan pernah berhasil. Ke depan Pak Arifin punya niatan nggak ini budidaya ikan lele ini dijadikan sebuah kelompok atau komunitas gitu Pak Arifin? Kalau dijadikan komunitas belum terbayang sih, yang penting sekarang saya berjalan aja dulu gitu. Lambat laun pasti rezeki nggak kemana sih. Kalau emang ditakdirkan saya membuat kelompok, siap. Ya Pak Arifin, ini kalau ada masyarakat yang ingin membutuhkan bibit benih ikan lele ini harus kemana sih Pak Arifin? Kalau misalkan warga ataupun masyarakat membutuhkan bibit lele, hubungi aja ke nomor di bawah ini, dan alamatnya Dusun Tugusari RT 8 RW 6 Desa Sukamukti, Kecamatan Pamarican. Ya, rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Mas Arifin, seorang pembudidaya pembibit ikan lele yang sedang merintis. Mudah-mudahan cita-cita beliau untuk memiliki 50 kolam lele bisa tercapai. Jadi tadi pesan-pesan Mas Arifin, mudah-mudahan kepada rekan-rekan pemuda dimanapun Anda berada, jangan kapok, jangan bosan, dan jangan sering mengeluh kalau pingin menjadi orang yang sukses. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Warta Sekitar. Terima kasih.